Matius 5 ayat 20 berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Wow, luar biasa Bapak Saudara. Saya mau beritahu kepada Bapak Saudara, orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, hidup mereka selalu ada di bait suci. Mereka tidak pernah melakukan dosa. Mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang dilakukan orang-orang di luar sana. Bahkan hidup mereka tinggal di bait Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Bapak Saudara, dikatakan di dalam Matius 5 ayat 20, kita harus lebih benar daripada orang-orang Farisi ini. Kita harus lebih benar daripada orang-orang ahli Taurat. Betapa sulitnya untuk bisa masuk kerajaan surga. Orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mengerti tentang firman Tuhan. Mereka menghafal tentang firman Tuhan. Mereka firman Tuhan itu ada di luar kepala mereka. Bahkan mereka selalu setiap saat membahas tentang firman Tuhan. Tetapi Yesus bilang, mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, oleh hari ini saya ingin Bapak Saudara untuk mempersiapkan hidupmu dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang sering membaca firman, mungkin rajin berdoa, itu bukan jaminan engkau untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, hanya orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, hanya orang-orang yang hidupnya benar, hanya orang-orang yang hidupnya kudus, yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak sebanyak yang kita pikirkan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita harus pikul salib, Bapak Ibu Saudara. Kita harus meninggalkan kedagingan kita. Kita harus meninggalkan hawa nafsu kita. Kita harus tinggalkan itu semua. Bapak Ibu Saudara, ada orang bilang, oh saya pasti masuk surga. Pertanyaan saya, apakah engkau suka menyembah Tuhan? Pertanyaan saya, apakah engkau suka menyanyi memuji Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa di surga mulia kita hanya menyembah Tuhan. Kita hanya meninggikan Tuhan. Kita tidak memikirkan lagi yang lain. Kalau dari sekarang engkau bilang engkau mau masuk surga, engkau ingin masuk surga, bahwa engkau pasti masuk surga, tetapi engkau sendiri tidak pernah suka menyembah Tuhan. Engkau sendiri tidak suka membaca firman Tuhan. Engkau tidak suka memuji Tuhan. Bagaimana bisa engkau masuk dalam kerajaan surga? Tidak akan pernah bisa terjadi. Orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Adalah orang-orang yang suka memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh saudara, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk masuk ke dalam surga harus ada pertandingan yang harus kita lewati. Untuk seorang menjadi pemenang, dia harus mempersiapkan dirinya. Dia harus berlatih. Dia harus berupaya untuk bisa menjadi seorang pemenang. Dia harus fokus untuk bisa berlomba sampai dia masuk di garis akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengingatkan engkau semua malam ini sebagai hamba Tuhan. Kita tidak pernah tahu keadaan apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak bisa memahami apa yang akan terjadi. Apakah mungkin engkau dan saya akan bisa melewati hari esok? Hari-hari ini di mana-mana makin banyak korban yang terjadi oleh virus corona. Kita tidak bisa memprediksikan hidup kita untuk bisa memasuki tahun besok. Kita tidak bisa memprediksi kita untuk minggu depan engkau dan saya apakah kita masih hidup. Tidak bisa diprediksikan. Tapi jika engkau melakukan firman ini, jika engkau hidup benar dengan Tuhan, jika engkau melakukan kehendak Tuhan, saya jamin, jika engkau besok dipanggil Tuhan, atau saya dipanggil Tuhan, kita siap menghadap Tuhan. Karena apa? Kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, hari-hari kata firman Tuhan, makin jahat. Ini adalah akhir dari akhir zaman. Ini adalah tanda-tanda terakhir untuk mempersiapkan diri
menyongsong kedatangan Tuhan. Mari kita tinggalkan semua keinginan daging kita. Kita tinggalkan semua keangkuhan kita. Kita tinggalkan semua keegoan kita. Kita fokus datang merendah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Mempersiapkan hidup kita. Sehingga waktu kita dipanggil Tuhan, engkau dan saya siap. Bapak Ibu Saudara pasti mendengar, pernah mengingat cerita tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijak yang mempersiapkan dirinya. Waktu mempelai itu datang, dengan tiba-tiba mereka siap masuk ke dalam pesta pernikahan mempelai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus seperti itu, seperti pencuri. Firman Tuhan berkata, kedatangan Yesus seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Yesus sendiri pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Tapi jika engkau menjadi gadis, 5 gadis yang bijak, engkau akan mempersiapkan dirimu. Sehingga waktu kedatangan Yesus, engkau benar-benar layak untuk masuk bersama-sama dengan mempelai. Untuk mengikut, untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, kita harus menyangkal diri. Kita harus membuang diri kita. Hal-hal yang kedagingan kita harus tinggalkan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Bapak Saudara, besok kita semua akan merayakan kenaikan Yesus. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang baik buat kita semua. Dia sedang mempersiapkan tempat yang istimewa bagi kita semua. Tapi engkau dan saya harus mengingat itu. Apakah layak engkau dan saya untuk bisa masuk ke tempat yang sudah disediakan Yesus? Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan hidup kita dengan benar. Sehingga waktu kita dipanggil Tuhan, waktu kita dipanggil Tuhan, atau pada saat kedatangan Yesus kedua kali, engkau dengan saya layak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi pesan saya sebagai hamba Tuhan, mari fokus kepada Tuhan, fokus pada kebenaran firman Tuhan, melekat dengan Dia, berdoa, menyembah Dia, ambil waktumu dengan Dia. Tinggalkan semua hal yang sia-sia, tinggalkan hal-hal yang melukai hati Tuhan, tinggalkan keinginan-keinginan daging, tinggalkan hal-hal yang dibenci Tuhan. Perzinahan, mabuk, pesta pora, bahkan perdukunan, bahkan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Berhala-berhala, tinggalkan. Kata firman Tuhan, orang-orang yang masih melakukan hal-hal itu, mereka tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan suka, itu mereka akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi firman Tuhan bukan hanya dimengerti saja. Firman Tuhan bukan hanya dibaca saja. Banyak orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Mereka bisa berargumentasi dengan orang lain. Mereka hafal ayat-ayat Alkitab. Tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka pintar berbicara tentang firman Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Itu adalah kesia-siaan. Tapi saudara, saya percaya firman ini akan mengingatkan engkau dan saya. Mulai dari hari ini, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk, mempersiapkan hidup kita untuk berjumpa dengan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami yang belum selama ini melakukan kehendak firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami hanya menjadi ahli-ahli Taurat, kalau kami hanya menjadi orang-orang Farisi, kami hanya pintar membahas firman Tuhan, kami hanya menghafal firman Tuhan, tapi kami tidak berdoa dengan Tuhan, kami tidak melakukan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami berjanji, kami hidup serius dengan Tuhan. Kami melakukan semua kehendak Tuhan. Sehingga waktu Engkau datang kedua kali, kami akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bahkan besok kenaikan Tuhan ke surga, Engkau sudah menyediakan rumah yang besar untuk kami. Engkau sudah menyediakan rumah yang baik. Tuhan, tolong kami. Sebab waktu kedatangan Engkau, kami akan masuk ke rumah-Mu, ke tempat yang Kau sudah sediakan bagi kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapkan hidup kami untuk berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara, supaya saudara mempersiapkan diri saudara. Saya, Pendeta Eben Hardamping, Indra Eben Hardamping, dari Miracle Service Malang, mengucapkan Shalom.